Sholawat dan salam juga tidak lupa marilah kita senantiasa panjatkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam kelompok mereka, orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, orang-orang yang diberi kenikmatan yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, nyuwun pangapunten kawula wonten ngajeng wonten nginggil saderengipun nyuwun pangapunten. Insyaallah kita melanjutkan diskusi nggih, diskusi kita, kajian kita tentang membangun ekonomi umat. Alhamdulillah. Pripun kabaripun Bapak Ibu sedaya, sehat? Sehat sedaya nggih? Lahir batin. Pengen sugih danten niki? Tesih pengen sugih danten. Berarti sehat. Sehatnya tenanan berarti nggih. Pengen sugih, saya pengen bahagia nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayahnya kepada kita, taufik, rahmat dan barokahnya, sehingga Allah melimpahkan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita. Dimudahkan segala urusan kita untuk bertakwa kepada Allah, dimudahkan segala urusan dunia kita, urusan agama kita, sehingga betul-betul kita memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lajeng kemawon kalau wingi mbiyen sampun kawula aturaken bagaimana membangun ekonomi umat menika. Nika di saat sekarang ini memang bahkan para ulama kita, para kiai kita ini sedang getol sekali mengadakan acara-acara yang sifatnya atau temanya atau cakupannya itu wilayah-wilayah ekonomi, penguatan ekonomi ini. Karena ini masalah barangkali yang sekarang cukup ya meresahkan atau cukup mengganggu pikiran kita semuanya, di mana umat Islam ini mungkin secara ekonomi itu kurang kuat. Maka kajian-kajian, ya, seminar-seminar, liko-liko, daurah-daurah ekonomi ini marak sekali sekarang itu, ya, baik di masjid, kemudian di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah, universitas-universitas. Ini hari ini banyak yang fokus, banyak yang mencermati masalah ekonomi ini. Dan kita juga hari ini insya Allah juga melakukan hal yang sama, ya, karena masalah ekonomi ini juga memang cukup penting karena sangat dampaknya dan efek-efeknya dalam kehidupan kita sangat kita rasakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kira-kira kita kalau ingin membangun ekonomi umat ini? Ya, karena kalau kita bicara teori ekonomi atau ilmu ekonomi itu sangat panjang kali lebar. Maka kemarin saya langsung menyampaikan solusi-solusi yang praktis agar bisa kita realisasikan, bisa kita wujudkan. Yang pertama, marilah kita evaluasi, ya, marilah kita kumpulkan, kita data, ya, potensi-potensi yang ada pada kita. Apa yang kita miliki? Potensi-potensi apa yang Allah karuniakan kepada kita hari ini? Ya, potensi-potensi itu berupa barangkali keahlian kita,
Ya, keahlian kita apa hari ini? Ibu-ibu barangkali hari ini mempunyai keahlian memasak. Ya. Maka ini kita inventarisir. Ya. Kita cermati, kita perhatikan. Ini modal. Ini potensi ya, untuk bisa membangun ekonomi umat. Mungkin ada yang ahli menjahit, ya, ahli membuat baju, membuat mukena, membuat jilbab dan sebagainya. Mungkin ada yang ahli kosmetik, ya, ahli di bidang kecantikan dan kesehatan barangkali. Ini kita kumpulkan potensi-potensi ini. Kita data dulu. Bapak-bapak barangkali mempunyai keahlian, ya, mempunyai ilmu dalam satu bidang tertentu yang sudah ditekuni lama. Ini mari kita kumpulkan, ya, kita inventarisir. Potensi-potensi ini kita kenali, kita hitung betul-betul di keluarga besar Jamaah Masjid As-Salam ini. Apa saja, kita punya ahli apa saja. Atau barangkali potensi itu berupa aset ya, kalau kita punya modal, kalau kita punya dana nganggur, itu coba kita kumpulkan ya. Punya lahan-lahan yang mungkin tidak terpakai, tanah-tanah yang mungkin tidak produktif dan sebagainya. Ini kita data dulu, kita inventarisir. Ini merupakan potensi ya, untuk membangun ekonomi umat. Kita sedang berpikir bagaimana membangun ekonomi umat, meningkatkan, membangun artinya ya meningkatkan, memperbaiki, memajukan ekonomi. Ekonomi artinya ya kesejahteraan kita, ya, kesejahteraan kita, urusan rumah tangga kita. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita kalau ingin menguatkan ekonomi umat, kalau bicara umat berarti tidak bicara pribadi, tidak bicara personal. Kalau bicara umat berarti bicara kelompok, bicara jamaah, bicara tentang orang banyak. Maka yang kedua, ya, potensi-potensi itu tadi, itu kita kolaborasi ya. Kolaborasi itu kerjasama, saling melengkapi, saling membantu, saling menolong, saling menguatkan, saling mengisi ya, satu sama lain. Ini saling menguatkan ya. Ini yang harus kita lakukan ya, supaya kita tidak kecil-kecil ya, tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama. Karena kekuatan ketika kita bersama-sama ini akan menghasilkan kekuatan yang besar ya, dan ini semua diperintahkan oleh Allah ya, untuk kita bekerja sama ini ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan ya. Kebaikan ini kebaikan apa saja, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, dan di dalam ketakwaan ya. Yang ketiga ya, setelah kita menginventarisir potensi-potensi, kemudian kita merencanakan untuk berkolaborasi ya, ini yang ketiga ini perlu kita lakukan edukasi ya, karena disrupsi ya, karena disrupsi niku napa nggih, evolusi atau revolusi atau pergantian nggih. Jadi perubahan ngoten mawon. Perubahan itu akan terjadi setiap saat. Kita perlu input, kita perlu data, kita perlu fakta. Hari ini kita harus mengetahui realita ya, di lapangan ya, apa yang terjadi. Perubahan-perubahan ini harus kita ikuti. Kita harus mampu beradaptasi. Kalau sekarang zamannya online, zamannya digital, zamannya borderless niku mboten enten wates ya. Dados kita itu bisa berkomunikasi dengan orang luar negeri dimanapun berada sekarang, kapanpun niku saged wekdal menika. Nah, ini harus kita sadari. Maka penting sekali untuk terus kita melakukan edukasi kepada setiap yang melakukan kolaborasi niku wau. Seperti pagi hari ini, alhamdulillah kita ini insya Allah sedikit-sedikit kita itu mengedukasi diri kita ya, belajar, mungkin membangun kesadaran,
membangun keahlian, kemudian membangun strategi-strategi sehingga tercapai target-target, tujuan-tujuan yang kita harapkan. Niki Bapak Ibu sekalian, niki pripun niki jamaah Masjid As-Salam kalau wingi sampun kula aturi perkawis menika niku sampun dikumpulkan napa dereng niki? Dereng. Mangke insyaallah setelah niki mangke saged dipun damel grup WA napa nggih. Menika mangke untuk terus ini agenda membangun ekonomi umat. Ya Ustaz Kusnadi nggih, barangkali mangke jamaah bisa digerakkan, ada pengurus, ada panitianipun ingkang betul-betul mengeksekusi. Jadi kita jalankan. Nah, nanti di sini kita bisa kerjasama. Ya, kalau kita pengen bantu saudara kita kemarin napa Bu? Beli saudara. Jadi membeli kepada saudara. Kalau kita beli saudara itu membantu saudara. Nanti kita uang itu kita usahakan, kita upayakan semaksimalnya beredar di kalangan kita. Jadi supaya yang mendapatkan keuntungan itu juga saudara kita sendiri. Ya niku, bela saudara beli saudara. Beli saudara bela saudara. Niki kita tradisikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam edukasi ini saya ingin sedikit sharing, saya ingin sedikit berbagi pengalaman bagaimana penguatan ekonomi ini. Karena kami punya latar belakang, kami punya pengalaman, bidang yang kami tekuni ini memang kewirausahaan. Jadi kalau nuwun sewu kawula didhawuhi matur, kawula dipun undang di masjid-masjid, di pondok-pondok itu bukan sebagai ustadz nggih kula niku, nyuwun pangapunten. Tapi dalam rangka menika, dalam rangka kita matur soal ekonomi, soal bisnis nggih, soal kewirausahaan, bagaimana menjadi pebisnis itu agar bisnisnya kuat, bisnisnya bisa berkembang, ekonominya bisa maju, bisa kuat, bisa besar, bisa jangka panjang, bisa diwariskan kepada anak cucu ini, karena memang semuanya ada ilmunya. Semuanya ada ilmunya. Tidak bisa kita lakukan asal-asalan, tidak bisa kita mengerjakannya tanpa memperhatikan kaidah-kaidah ilmu yang berlaku. Maka Bapak Ibu sekalian, sharing saya sedikit, insya Allah ini nanti tidak banyak nggih materi ekonomi niku. Karena yang pokok-pokok mawon, karena ini kalau kita mau bicara teori yang panjang lebar, sampun sepuh-sepuh kebanyakan, tentu juga tidak tepat, karena kalau bicara teorinya memang banyak sekali, tapi teori ini mboten pati penting. Karena sebenarnya di kita di umat Islam ini, kita ini sudah mempunyai ilmu yang paling lengkap, yang paling bagus di dalam Al-Quran. Al-Quran itu ilmu yang mencakup keseluruhan hidup manusia, mencakup seluruh urusan kita, termasuk ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkat mawon bahwa menjadi pebisnis yang kuat, bagaimana agar usaha kita itu kuat, ekonomi kita kuat, kalau kita punya usaha, dan mudah-mudahan kita semuanya berorientasi ke sana, semuanya menjadi pebisnis. Rasulullah niku pebisnis mboten? Pebisnis mboten Pak? Pebisnis mboten Bu? Rasulullah itu pebisnis yang handal, pebisnis yang ulung, yang jagoan. Beliau 12 tahun itu sudah berdagang antar kota. 15 tahun itu sudah berdagang antar negara. Beliau ini ketika memegang bisnisnya Bunda Khadijah, ketika beliau ini menjadi karyawannya Bunda Khadijah, keuntungan bisnis Bunda Khadijah ini menjadi berlipat ganda. Ini ku singkat yang kami pernah dengar seperti itu. Maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita kalau kita belajar agama ini,
dengan sungguh-sungguh. Kita mempelajari Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh. Di dalamnya itu terdapat ilmu bisnis yang paling bagus, yang paling bagus, yang paling original ngoten nggih. Jadi kalau kita praktekkan itu insya Allah hasilnya paling bagus daripada semua ilmu-ilmu bisnis yang lain. Jeng kuliah teng Harvard, kuliah teng Cambridge, apa kuliah teng pundi ya, tempat-tempat sekolah bisnis yang katakanlah kelas dunia itu, oh itu tidak ada yang sebaik Al-Quran sebenarnya. Cuma kita ini, saya juga tidak tahu kenapa kok umat Islam ini sebenarnya punya Al-Quran tapi bisnisnya kok loyo, bisnisnya kok seperti hari ini ya. Nah Bapak Ibu sekalian, wangsul kembali kepada bagaimana sih agar bisnis kita kuat. Karena 90% menurut catatan itu 90% pebisnis kita itu mengalami kegagalan. Apa tuh sebabnya? Nah niki menarik untuk kita cermati ya. Niki kata sing bisnis mboten niki. Sing bisnis sinten niki Pak? Cobi Pak, sinten ingkang bisnis? Kata-katanya napa? Petani mriki. Teng Sabin. Oh. Nggih. Ning pengen bisnis mboten? Bismillah nggih. Bismillah nggih. Insyaallah gampil nih. Ibu-ibu sami bisnis, Bu? Mboten nggih. Masya Allah. Ning mboten napa-napa niki kula matur soal bisnis niki. Masya Allah. Nggih. Jadi kenapa kok banyak yang gagal? Kita buka toko ndak bisa bertahan, ndak bisa berkembang. Kenapa kita punya usaha itu cuma kayak mandek gitu, kayak stagnan, kayak jalan di tempat, tidak berkembang gitu. Buka warung itu sudah sekian lama itu ya kayak gitu aja ya. Ajek malah keporo sudo, malah keporo rame dhisik, apik dhisik timbang saiki. Nah, itu kenapa? Kok tidak bisa kita itu seperti misalnya kayak Indomaret gitu. Indomaret niku Masya Allah nggih, Alfamaret ngoten niku awak dhewe nonton niku kok bisa seperti itu hebatnya. Itu tidak hanya di Indonesia itu. Nah, sekarang itu ke Vietnam, ke Filipina, Masya Allah. Ini apa sebabnya, Bapak Ibu sekalian? Nah, kita sedikit-sedikit nggih, niki sekedhik mawon niki pokok-pokok kemawon. Dari yang kami pelajari Bapak Ibu sekalian, persoalan kegagalan bisnis atau kesuksesannya itu ditentukan yang pertama itu mindset kita. Mindset. Nah, mindset niku nopo? Mindset niku penataan pikiran kita. Jadi pikiran niki kudu ditata. Kudu diatur. Harus bagus, harus benar. Mindset itu pola pikir, secara singkat ngoten nih, pola pikir. Jadi pola pikir itu akan menentukan bagaimana kita berbisnis, apakah akan sukses atau akan gagal. Nih. Dan pola pikir yang terbaik, bagaimana kita menyusun pola pikir itu sebenarnya Al-Quran. Al-Quran itu mengajari kita menata pola pikir. Kita punya pikiran, kita punya hati, punya akal. Itu ditata oleh Allah. Itu supaya kita itu pikirannya benar untuk menggapai kesuksesan. Ini yang kami jumpai, mindset ini memang masalah terbesar di masyarakat kita, di mana pola pikir ini tidak tertata dengan baik. Bil khusus umat Islam. Umat Islam ini mindset itu kadang-kadang saya sering menjumpai ya para pebisnisnya ini belum tertata dengan baik. Agama kita ini mengajarkan nuwun sewu, okay. Jadi kalau pola pikir kita itu tidak tertata dengan baik itu kadang-kadang tidak pas. Jadi Al-Quran itu sebenarnya wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adalah. Sempurna kalimat Tuhanmu itu sidqa wa adalah.
Sitkon niku mesti beneri, pasti berlaku dalam kehidupan alam semesta ini, pasti terjadi, itu pasti kebenaran, pasti terbukti. Wa adalah, dan semua itu adil. Adil itu semuanya pada tempatnya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sehingga harmonis, sehingga pada orbit, pada relnya masing-masing, pada tempatnya masing-masing, sehingga kehidupan itu akan bagus, nyaman kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Nah, misalnya begini Bapak Ibu sekalian, misalnya kita itu Al-Quran, agama kita itu menganjurkan infak, kayak seperti tadi ayat yang dibacakan oleh imam itu tadi, wa anfiqu fisabili wa anfiqu mimma rozaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut, dan infakkanlah ya, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian itu sebelum datangnya kepada kalian kematian. Kalau ayat ini kita amalkan, ini seolah-olah kita itu harus menginfakkan harta kita semuanya di jalan Allah sebelum datangnya kematian. Tentu ini perintah Allah ini pasti benar dan harus kita kerjakan. Tetapi kalau kita tidak mengingat nasihat Allah yang lain, ya, ini akan terjadi distorsi atau ketidakseimbangan. Makanya mindset kita itu perlu ditata, karena Allah juga berfirman, misalnya di dalam surat An-Nisa itu di bagian awal mungkin ayat 6-7 nggih. Itu wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Masya Allah. Hendaklah takut kepada Allah. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan anak keturunan mereka dalam keadaan lemah, yang kita khawatirkan kehidupannya. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, akan tetapi jangan engkau jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat. Jadi di sini ada, kita perlu membangun kesadaran, oh Allah memerintahkan kepada kita berinfak, tetapi Allah juga memerintahkan kepada kita untuk kaya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menemukan keseimbangan di sini. Ya, dan masih banyak lagi keterangan-keterangan tentang ini, yang intinya itu menata mindset kita, ya. Ini harus mempelajari Al-Qur'an itu dengan seksama. Ya. Dengan seksama supaya apa? Supaya kita nanti betul-betul bisa seimbang. Bisa benar ini ayat ini kita pakai kapan, ya. Perintah Allah ini kita terapkan di mana, pada situasi apa, ya. Ini kalau tidak tepat, misalnya kita berpegang kepada hadis orang-orang miskin, oh nanti akan lebih cepat masuk surga, hisabnya lebih cepat, lebih ringan, lebih mudah. Ini pasti benar. Tetapi kita juga harus sadar bahwa 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu semuanya konglomerat, orang-orang kaya. Ada cara masuk surga itu tanpa hisab, dan itu orang-orang kaya itu bisa mencapainya. Ini mindset kita itu kalau tidak betul di sini ini, maka yang terjadi pada umat ini adalah tidak mengamalkan Al-Quran itu secara tepat. Karena terhadap dunia ini yang kita jumpai di dalam Al-Quran itu ada
Wa qaddimu li anfusikum. Bekerjalah untuk dirimu. Berbuatlah untuk dirimu. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Carilah pada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untukmu. Apa yang ditetapkan oleh Allah? Ini. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sungguh aku itu punya karunia yang besar bagi manusia. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Allah turunkan Al-Qur'an, itu tadi yang saya bacakan di awal. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian itu cahaya dan kitab yang nyata. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu. Allah menunjukkan jalan kepada orang-orang yang mencari keridhoannya. Subulas salam, dan mencari surga. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan Allah hendak mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dari persoalan-persoalan kepada solusi-solusi, dari kesulitan-kesulitan kepada kemudahan-kemudahan, dari penderitaan-penderitaan kepada kebahagiaan-kebahagiaan. Bi'idnih, dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus, kepada jalan kesuksesan, jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini Al-Quran. Jadi dari mindset yang dibangun oleh Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian, itu yang muncul nanti perilaku yang positif, semangat yang luar biasa, semangat untuk berjihad, untuk belajar, untuk maju, semangat untuk mengejar surga, semangat untuk mentaati Allah, ini luar biasa. Kita mengerjakan perintah-perintah Allah itu. Ini mindset. Di sini kami lihat masyarakat kita masih sangat kurang semangatnya, ghirohnya untuk belajar, bagaimana menghafal Al-Quran, bagaimana menekuni ini masih sangat kurang sekali. Kita bisa menyaksikan itu. Sehingga kalau hari ini ekonomi kita mengalami kegagalan, para pebisnis kita mengalami kegagalan, ya itu wajar sekali. Cara musuh-musuh Islam untuk menghancurkan umat Islam ini, itu dengan menjauhkan kita dari Al-Quran. Al-Quran ini hanya kita baca sekilas-sekilas. Padahal Al-Quran ini harusnya kita cermati dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Setiap ayatnya itu mengandung pelajaran yang akan membangun mindset kita itu tadi. Keimanan kita ini adalah sumber dari segala sumber kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Karena akan menjadi muncul di situ perilaku yang terbaik, perilaku yang kuat. Semua perintah Allah itu Masya Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, wabtaghu ilallahi wasilah, carilah jalan menuju Allah dengan perantaraan, dengan sebab-sebab. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah kalian pada jalan-jalannya itu, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kesuksesan. Ini persoalan yang sangat besar ketika kita mau membangun ekonomi, tetapi mindset kita ini jauh dari Quran, perilaku kita jauh dari Quran. Al-Quran ini, perilaku kita, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini sebenarnya itu pendidikan terbaik. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, pendidikan ini pendidikan yang terbaik, yang menghasilkan perilaku yang semangatnya luar biasa, jujur, disiplin, tanggung jawab. Ini attitude yang luar biasa itu, dan itu hanya bisa dikerjakan ketika kita punya iman kepada Allah. Bagaimana agar kita itu perilaku kita nanti menjadi orang yang rajin, yang bangun pagi, kemudian kita mengerjakan kebaikan-kebaikan. Pasti kita akan menjadi orang yang baik, pinter dan kuat. Ini modal utama kesuksesan. Ketika mental kita, mindset kita seperti itu, bisnis apapun menjadi mudah. Tapi kalau mental kita masih mental yang malas, mental kita itu masih rezeki sudah ada yang atur, semuanya betul sebenarnya, cuma menempatkannya itu tidak pas.
hidup sekedar menjalani saja. Ini mindset yang selama ini mendominasi masyarakat kita. Sehingga tidak heran kalau kita dalam bisnis itu mengalami kegagalan. Nyuwun pangapunten, kawula menekuni ini 30 tahun Bapak Ibu sekalian. Kami mempelajari ini, jadi kami itu memang menekuni ilmu kewirausahaan. Dan kami menjadi tempat untuk konsultasi dan sebagainya. Jadi kami kurang lebih paham persoalan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, menjadi pebisnis yang kuat bagaimana kita itu kompetensi, dan agama kita sebenarnya sangat mengajarkan kompetensi. Kompetensi ini napa Pak? Napa Pak? Napa Bu? Mbuh Pak, ya sapa kuwi? Maksud kula kompetensi itu keahlian. Iya Pak. Keahlian. Jadi ini rahasia Bapak Ibu sekalian. Ini rahasia. Jane mboten rahasia ning kok dora ngerti ngoten nggih. Mungkin ya rahasia nih. Jadi keahlian itu sebenarnya itu sangat penting bagi kita. Kita itu sejak kecil seharusnya menemukan satu keunggulan kita. Itu di mana? Kelebihan kita itu di mana? Untuk kita jadikan itu sebagai pokok. Kita punya keahlian. Rasulullah itu nasihatipun dumateng kawula lan panjenengan sami. Sesuatu yang dipegang oleh bukan ahlinya itu tunggulah kehancurannya. Lah nek kula lan panjenengan mboten gadah keahlian, berarti kula lan jenengan iki saged nyekel napa? Berarti mboten oleh nyekel napa? Berarti mung dadi anak buah, mung dadi karyawan, mung dadi bawahan. Maka untuk kita sukses, kita harus punya keahlian. Ini yang kedua. Bisnis niku rata-rata nggih sing gawe toko, sing buka warung, sing gawe bengkel, sing gawe niku rata-rata keahliannya itu tidak dimaksimalkan. Jadi mung rata-rata, mung padha karo kancane. Karena sebenarnya di dalam agama kita, Masya Allah, itu tadi manjada wajad wa manjahadu fina lanahdianahum subulana. Ini harus kita sadari betul. Jadi kalau kita belajar ilmu ekonomi, caranya menjadi sukses, keahlian ini wajib. Kita semua itu bisnis apapun, misalnya jenengan niku namung alas sampah niku lah wis, ya. Delalah keahliane iki sing ditekuni niku mung sampah. Ning sampah niku nek ditekuni niku saged dados miliarder. Persoalannya kalau kita tidak menekuni dengan ilmu, mindset niku wau. Ketika kita melakukan sesuatu itu tidak mengikuti petunjuk Allah, itu kita ya mung sak-sake, dadi sak dremong lah. Ngoten niku wau. Padahal kalau mindset dari Al-Qur'an apa kita? Kita diperintah oleh Allah itu menekuni ilmu. Untuk belajar, Iqra itu Masya Allah, Iqra itu kepada alam semesta, kemudian kepada kitab. Jadi selain kita belajar kepada Al-Quran, kita harus belajar sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Ilmu ekonomi, matematika, monggo, dan sebagainya. Jadi keahlian ini menjadi kunci Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau kita berkolaborasi, ya masing-masing itu nanti yang ahli-ahli ini kita munculkan. Ahli nopo? Jangan yang bukan ahlinya yang kita serai urusan. Misalnya sing masak, yo sing ahli masak, sing gawe omah niku yo ahli bangunan betul. Dan kita berkolaborasi di situ nanti. Sehingga ahli-ahli ini akan menghasilkan pendidikan-pendidikan kepada keturunan anak keturunan kita. Anak-anak nanti tanpa belajar di sekolah pun sudah ngerti dari orang tuanya, dari masjid, dari pengajian, ini sudah ngerti. Oh, saya akan menjadi ahli ini. Oh, saya pengen menjadi ahli itu. Saya pengen ahli di bidang kesehatan, saya pengen ahli di bidang pembangunan, di bidang teknik, sipil dan sebagainya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, agar bisnis kita, ekonomi kita itu kuat, berkembang dan lama. Itu yang ketiga, ini kita harus belajar dan mengerti namanya manajemen. Nah ini juga kita nggak pernah belajar barangkali soal manajemen ini. Pebisnis kita itu kadang-kadang kenapa bisnis kok cuma gitu-gitu saja? Karena nggak pernah belajar ilmu bisnis. Padahal kalau belajar ilmu bisnis itu semua ada. Dan sekali lagi memang manajemen terbaik itu Al-Quran. Al-Quran itu yang
mengajari kita itu bagaimana caranya golek duit, nek wis entuk duit carane nggunakake duit supaya yang kita peroleh itu keberkahan. Yang kita peroleh itu kebaikan dunia dan akhirat. Kita tuh tidak ada urusan dengan dunia ini. Enggak ada, bukan tujuan kita di dunia ini. Itu mindset itu harus tertanam dulu di dalam diri kita. Kalau kita dari cita-cita saja sudah salah, cita-citanya pengen jadi orang kaya, berarti ini enggak pernah belajar Quran. Karena sukses itu ngeten nggih Bapak Ibu sekalian, nek kawula matur niku. Jangan pernah kita menggunakan kalimat-kalimat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kita itu nek matur nggih, niku kudu enten dasare. Kudu enten hujahe, kudu enten argumene. Argumen yang terkuat itu kul falillahil hujjatul balighah. Hujjah itu ya cuma kepunyaan Allah. Kebenaran itu hanya kepunyaan Allah. Maka kalau kita misalnya ngeten iki, nek kula tangkleti, sukses niku napa, Pak? Sukses niku menapa, Bu? Bingung to nggih. Jawabannya mesti beda-beda danten to nggih. Kita ndak usah bingung-bingung, kita kembali kepada Al-Qur'an, ya. Sukses itu satu dan tidak ada yang lain, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling sukses di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ini selesai. Sukses itu tidak ada dadi wong sukses, tidak. Ya. Tetapi ketika kita urai bertakwa itu ternyata kandungannya di dalam takwa itu ada semua itu tadi, kebaikan, kekuatan, ya, kepinteran. Di dalam ketakwaan itu nggih. Ya. Kalau kita uraikan seperti itu. Ya, sukses itu ya mau selamat dunia akhirat, selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Ya. Kalau kita makaten Bapak Ibu sekalian, tiga ya nanti kalau kita belajar ini trilogi ini bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Ini untuk membangun kekuatan kita. Ya. Misalnya sukses itu takwa. Takwa itu ya kandungannya 3, iman, ilmu dan amal. Ya. Mboten cukup sholat, mboten cukup ya, puasa dan sebagainya, mboten cukup. Takwa itu kalau diuraikan Masya Allah, itu kejujuran, kedisiplinan, kerajinan kita, ya memenuhi janji-janji kita, kalimat-kalimat akhlak yang baik itu, ketakwaan itu, inilah kunci-kunci kesuksesan, inilah kunci-kunci kemajuan. Bagaimana Islam ini bisa merubah satu kaum, ya merubah satu kaum yang terbelakang, satu kaum yang rebutan air saja bunuh-membunuh menjadi pemimpin kelas dunia, menjadi penguasa dunia. Kuntum khaira ummah, kalian ini manusia terbaik, rijat linnas, yang pernah ada di tengah-tengah manusia. Nggih, kula kinten niki Bapak Ibu sekalian ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi nangke secara mudahnya nggih niku dilaksanakan mawon, dieksekusi mawon, kita membentuk grup untuk niku wau. Potensi menika mangke dimunculkan di jamaah menika. Kemudian kita kolaborasi, kerjasama, dan kita edukasi. Nanti wonten niki follow upipun, bagaimana kita belajar Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu ngajari kita ilmu bisnis, ya. Tadi kita bagaimana agar ekonomi kita kuat. Ternyata mindset harus kita perbaiki, kemudian kompetensi harus kita bangun. Jadi masing-masing nanti punya keahlian nih Pak, Bu, nggih. Semuanya nanti punya keahlian. Eman kita hidup cuma sekali, kita tidak membangun keahlian kita. Kenapa kita tidak lakukan itu? Mungkin kita tidak tahu. Kula niku mung siji yo, ahli sepeda motor bekas niku sakniki dadi mobil, motor listrik, properti, keuangan, air minum, pertanian, peternakan. Itu berkembang dan kula niku pun mboten nyambut damel. Dadi kula niku turu niku penghasilan saya miliaran. Ini ilmu yang harusnya kita pelajari. Ini wonten ilmunipun. Nggih. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul berkehendak untuk memberikan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepadanya, sungguh-sungguh mencintai Al-Quran, sehingga ngaji kita ini tidak cuma seminggu sekali, tapi kita di rumah pun tekun belajar Al-Quran. Al-Quran kita pelajari sungguh-sungguh, karena musuh-musuh kita kalau ingin menghancurkan kita, mereka yang lakukan satu, menjauhkan kita dari Al-Quran. Maka jangan pernah mau dijauhkan dari Al-Quran. Al-Quran ini ilmu yang dahsyat luar biasa Bapak Ibu sekalian, untuk kesuksesan hidup, untuk kesuksesan bisnis, untuk kebahagiaan kita, ya, sehingga
Ini mudah-mudahan Masjid As-Salam ini betul-betul dikaruniai oleh Allah nanti cahaya Quran. Al-Quran betul-betul masuk ke dalam hati kita. Al-Quran betul-betul mencerdaskan akal pikiran kita, sehingga perilaku kita, perilaku yang terbimbing, perilaku yang terpimpin dan berpedoman kepada petunjuk Allah semuanya. Mbok menawi tasih wonten wekdal sekedhik, mbok menawi wonten pertanyaan nggih napa ingkang kawula aturaken, mbok menawi mengganggu pikiran atau wonten pertanyaan yang mbok menawi? Napa sampun cekap? Nggih, menawi mboten wonten pertanyaan mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi wonten gina manfaatipun, utaminipun namung sumangga kula lan panjenengan saestu mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan bagaimana kita bisa memahami Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya dan kita amalkan dengan semaksimalnya, sehingga betul-betul janji-janji Allah itu ditepati, janji-janji Allah itu diberikan kepada kita berupa kemudahan-kemudahan hidup di dunia dan terutama keselamatan kita di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.